Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan kebahagiaan senantiasa menyertai di dalam setiap kejadian. Mari kita fokuskan pikiran dan mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran yang mudah-mudahan dapat membawa kita pada kesadaran baru, sehingga kita mampu mencapai kecerdasan yang melampaui pikiran, karena disitulah letak dari kesadaran. Kembali saya ingatkan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan sebagai teman untuk kita semua dalam berproses dan belajar. Jadi mari kita belajar bersama, karena pasti ada pelajaran yang dapat kita temukan di setiap waktu, dimanapun kita berada, dari siapapun dan apapun yang kita temui dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Selama ini kan muslim non-muslim berdasarkan atributnya, lebih mementingkan atributnya, bukan? Bukan akhlaknya, bukan perilakunya, bukan karakternya, bukan sifatnya. Saya banyak sekali punya sahabat yang keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dalam hidupnya sudah penuh dengan kebahagiaan karena sudah bisa menerima semua hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Bahkan dia bisa merayakan semua hal yang tidak diinginkan seperti dia menerima hal yang dia inginkan. Itu muslim itu. Cirinya apa? Wajahnya itu bersinar, ringan kalau bicara. Iya, beda kan kalau orang yang berat, punya uang 100 juta dipinjemin 100.000 saja. Oh, saya baru kemarin beli tanah 100 juta. Sombongnya tetap aja, minjemin kagak, karena baru beli tanah 100 juta, padahal pinjamnya cuma 100.000. Giliran dipinjamkan 100.000, 3 hari janji gak ngasih, udah ditelepon 2 hari sebelum janji itu tiba. Pusing gak orang kayak gitu? Kira-kira tipe 10% atau 90% macam kayak gini? Seperti siapa? Selalu ada pertanyaan seperti siapa ya hari ini. Jadi hidup itu adalah 10% apa yang terjadi pada kita, 90% bagaimana kita menanggapinya. Jadi sebetulnya 10% itu apa yang terjadi, tetapi 90% kita menanggapinya. Itu yang membuat kita menjadi sangat sibuk dengan kehidupan ini. Terasa? Kalau belum terasa, sabar. Kita akan masuk situ. Nanti juga suatu saat akan terasa. Oh, itu saya banget. Oh, itu gua banget. Salat sudah, bolak-balik ke Mekah sudah, tahajud juga kurang gimana rajinnya, bangun malam luar biasa. Tetapi itu coba jadi robot, hanya menjalankan ritual tanpa kesadaran. Hasilnya tidak ada yang berubah. Lupa bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Semua ritual itu adalah sarana untuk menyempurnakan akhlak, tools, instrumen, tetapi itu dijadikan tujuan oleh kita. Kalau rakaat sholat kita sudah banyak, rasanya kita sudah banyak tabungan kita untuk sampereun jaga di akhirat. Kan begitu kata-katanya, betul? Sampereun aya nama eueuh kosong, karena semuanya buat jaga. Itulah kadang-kadang kita suka bodoh, terus aja membawa diri kita oleh pikiran ke masa depan, lalu tidak pernah hadir di sini, saat ini, sekarang. Padahal hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Yang menentukan masa depan kita adalah saat ini kau buat apa. Jadi hidup itu awalnya sederhana karena cuma 10%. Selanjutnya menjadi rumit karena ditambah 90%. Apalagi yang 90% itu adalah
respon-respon yang negatif terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup. Tidak ada baiknya. Bayangkan, hidup yang kayak gitu tidak layak dihidupi karena kita telah menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Jadi siapa pencipta neraka? Pikiran kita. Kalau pikiran bisa menciptakan neraka, berarti pikiran juga bisa menciptakan surga. Dan selama ini salah kaprah, kita menganggap surga dan neraka itu ciptaan Allah. Surga dan neraka adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Belum selesai. Ya, kita lanjutkan dulu. Saya cerita sedikit tentang pikiran. Ada kata-kata bijak, jangan hiraukan masalah. Abaikan justru pikiran-pikiran negatif tentang masalah. Kita selama ini sering berfokus pada masalah. Kalau masalah diabaikan, justru fokus kita ke sini. Ada pikiran apa di dalam diri saya tentang masalah? Ketika pikiran sedang memproduksi pikiran-pikiran negatif tentang masalah, maka yang 10% itu membumbung menjadi 100%, dibesarkan 90% oleh kita sendiri. Itulah pola kerja pikiran. Jadi pikiran itu ibarat parasut ya, hanya berfungsi ketika terbuka. Pernah lihat orang terjun payung? Pernah ada berita orang terjun payung kemudian meninggal? Gara-garanya cuma satu, karena parasutnya tidak terbuka. Begitu parasut tidak terbuka, ya sudah, dia akan mengalami percepatan jatuh bebas dalam fisika, free fall. Dia akan jatuh bebas tanpa hambatan. Tetapi begitu ada payungnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di tempat mana. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang hari ini pikirannya masih tertutup, persis seperti orang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Dan orang-orang yang terbuka pemikirannya biasanya gampang untuk bisa menerima pandangan dari orang lain. Makanya dia akan menjadi kaya sudut pandangnya. Pernah nggak menyaksikan orang yang kekeh dengan pikirannya sendiri, sulit untuk menerima kritikan, sulit untuk menerima pandangan dari orang, asapang benerna, asapang akangna, merasa diri paling benar. Orang yang tertutup pikirannya seperti itu persis seperti orang yang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Ayo, sudah berapa lama kita memiliki pikiran yang tertutup? Sudah berapa lama? Sudah terlalu lama. Makanya pikiran kita sudah kronis ini, sudah sangat kronis. Makanya kemarin ada yang share di grup di Australia, katanya guru-guru di Australia tidak menjadi sedih ketika anak tidak bisa matematika, tetapi menjadi sangat sedih ketika anak tidak bisa antri. Kenapa? Karena antri itu implikasinya sangat luar biasa. Satu, ketika antri belajar bersabar. Dua, ketika antri belajar untuk menghargai orang lain dan diri sendiri. Karena Anda datang paling belakang, ya sudah, Anda di belakang. Ini datang belakang tapi pengen selalu paling depan. Itu kan orang-orang yang culas. Ini soal akhlak, ini soal akhlak. Saya sering menyaksikan kejadian ini bahkan ketika saya sedang melaksanakan ibadah. Maaf, kadang-kadang ini bisa terjadi di tempat yang disebut kota suci. Tidak bisa antri. Bahkan antri itu apa? Belajar untuk tidak menunggu. Orang yang selalu menunggu, dia selalu ditarik oleh pikirannya ke masa depan.
pasti akan menderita. Saya sampai hari ini tidak pernah menunggu. Makanya kemana-mana saya baca buku yang menyenangkan saya bawa musik yang menyenangkan saya. Dan saya tidak mau menunggu, karena menunggu berarti membunuh waktu. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika ada antrian yang panjang atau harus menunggu dalam waktu yang panjang, kita bisa melakukan pelayanan pada diri sendiri yang paripurna untuk menyenangkan diri sendiri yang bermanfaat. Bukankah itu luar biasa? Jadi masuk akal kalau orang Australia ya sangat khawatir ketika anak tidak bisa antri. Karena apa? Ternyata katanya untuk membuat seseorang bisa antri perlu waktu belasan tahun. Tapi untuk bisa matematika hanya perlu kursus 6 bulan. Bayangkan. Negara yang beradab seperti itu, ya, menitik beratkan pada aspek etika, adab. Bukankah ini sebetulnya yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak disebut orang yang beriman jika tetanggamu tidak nyaman dengan kata-katamu. Tidak disebut orang beriman jika kamu jalan di sebuah jalan, lihat ranting, kamu tidak singkirkan. Berbahaya bagi orang lain tapi kamu tidak peduli. Tidak disebut orang beriman. Kita bukan bikin ranting, bikin polisi tidur pakai semen dan puas ketika orang lain jatuh akibat polisi tidur kita, dan masih saja mengatakan diri orang beriman. Bahkan polisi tidurnya tepat di depan masjid. Luar biasa? Siapa yang luar biasa? Kita. Lu kali, gua kagak. Awas, jangan pengen kita terus. Kita ini susah sekali bilang saya. Ini kebiasaan, pengen bareng-bareng. Saya sering tanya, siapa yang begitu? Kita. Loh, kita? Lu aja kali, gua kagak. Jadi untuk bilang saya itu ini karakter. Ini kebiasaan tidak mau bertanggung jawab. Jadi inginnya rame-rame. Ini karakter, ini karakter. Ini saya bicara karakter karena judulnya ini soal karakter. Nanti kita akan pakai ayat supaya jelas. Baik, lanjutkan dulu. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka ada kata-kata, jika kamu mengangkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Dan jika kamu turun tangan, Allah akan angkat tangan. Ini kata-kata yang luar biasa. Cuman implementasinya kadang-kadang gak ngerti. Jika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka belajar mendiamkan pikiran. Gimana caranya? Itulah pentingnya meditasi. Alergi dengan meditasi, ganti muraqabah ke, muhasabah ke, pakai biar Arab. Tapi intinya adalah belajar menyadari bahwa pikiran bukan diri kita. Belajar menyadari bahwa tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran pengamat bagi pikiran. Gak akan larut kalau begitu. Yang melakukan yang begini kebanyakan justru orang lain, bukan kita. Padahal ini ajaran Islam luar biasa. Quran mengajarkan kita untuk belajar muraqabah, muhasabah, musyahadah, mukasyafah. Ini ajaran Islam. Tetapi implementasinya kita nggak ngerti. Coba kalau ditanya gimana cara mendiamkan pikiran, banyak yang belum tahu. Malah ngomongnya gimana cara membunuh pikiran. Pikiran gak bisa dibunuh. Pikiran tuh kayak anak kecil. Kayak anak kecil pikiran tuh. Kalau anak kecil sedang pegang mainan, ambil mainannya pasti nangis. Cara mengambil mainan itu kasih mainan baru. Baru dia akan senang. Makanya kalau kita mau mendiamkan pikiran, kasih mainan baru. Caranya sederhana.
Fokuskan pikiran pada nafas. Menyadari nafas kita masuk, keluar, datang dan pergi. Menyadari bahwa kita sedang mengalami hidup dan mati. Menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada Dia yang tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk. La ta'khudhu sinatu wala naum. Nafas adalah wujud nyata kehadiran Allah dalam diri. Makanya memfokuskan pikiran pada nafas membuat pikiran kita diam. Ketika diam, pikiran ini tidak terlalu galak. Coba. Kalau tidak bisa begitu, mindfulness. Caranya apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Akan tenang. Lambatkan jantung kita. Pikiran akan diam. Pikiran diam, perasaan akan tenang. Itu teknik-teknik sederhana yang kita lupakan. Padahal ini adalah ajaran leluhur kita yang sangat luar biasa. Pernah melakukan begitu? Ketika kesal, tarik nafas yang dalam. Menikmati kehadiran nafas dalam diri. Pernah? Enggak. Padahal sangat sederhana. Ini yang hilang dari kehidupan kita. Lalu kita menjadi sangat terbiasa untuk reaktif, tidak bertanggung jawab. Itulah. Lihat saya semuanya. Jadi pikiran ini persis seperti kabut. Sedangkan kesadaran kita, diri sejati kita persis seperti langit biru. Coba, langit tetap saja biru. Ada kabut, tidak ada kabut. Kabut itu kadang hitam, kadang putih. Ada dan tiada. Tapi langit tetap aja biru. Makanya orang-orang yang sudah menjadi langit biru, yang sudah berkesadaran tinggi, bahasa Qur'annya sudah mencapai sakinah, itu dilambangkan dengan teratai. Teratai itu semakin kotor tempat dia tumbuh, semakin indah dan bening bunganya. Makanya teratai menjadi lambang meditasi. Makanya orang bijak mengatakan, jadilah langit biru, jadilah layar. Pernah lihat layar? Kalau sekarang saya putar di sini video kebakaran, terbakar nggak layar? Kalau sekarang saya putar video banjir di layar ini, basah nggak layar? Layar. Ada video kebakaran tidak terbakar, ada video banjir tidak basah, layar. Sudah bisa begitu nggak? Iya. Kebanjiran kalian mah basah. Ada kebakaran gosong. Kapan mau bahagia kalau begitu? Ini namanya belum mencapai sakinah. Tapi ngomong sakinah udah pinter ya? Iya, kalian kan begitu. Setiap orang nikah semoga samawa. Ketiganya bu, naon samawa teh? Ah duka. Karena kita terbiasa latah ngikutin apa kata orang. Padahal samawa itu sakinah, mawadah, warahmah. Itu terjadi bukan hanya untuk pasangan pernikahan, bukan. Sakinah itu untuk pasangan kita. Karena manusia itu diciptakan Allah sudah berpasangan. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Kalau sudah selaras jasmani dan ruhaninya, itu namanya sudah sakinah. Suami istri itu tidak mungkin selaras, apalagi belum bisa menerima dan menghargai perbedaan. Yang terjadi sengketa terus. Apalagi tidak tahu tujuan menikah. Tujuan menikah itu cuma satu, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena Anda dengan saya beda. Ini malah saling memaksakan persamaan. Bikin dalil-dalil. Sebagai istri, awas.
kamu tidak akan masuk surga sebelum dapat restu dari saya. Walaupun suaminya binal kayak apa, pinter kalau bikin dalil begitu, nurut sama suami atau tidak. Wah, orang yang macam gini, diktator kayak gini, jelas tidak akan bisa menerima pasangannya apa adanya. Dia ingin pasangannya seperti yang ada di pikirannya. Ketika tidak seperti yang ada di pikirannya, out. Dan yang lucu, ini dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya adalah tokoh-tokoh agama. Tidak cocok dengan pasangan, cerai. Cerai itu akibat dia tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Ingin pasangannya sama dengan yang dipikirkannya, padahal jelas-jelas cara berpikir beda, jenis kelaminnya beda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, pendidikan juga berbeda, adat istiadat juga berbeda, cara berpakaian juga berbeda, fisiologi berbeda, psikologinya berbeda. Apa yang mau dibuat sama? Udah nyata-nyata beda kok. Maka disebut pasangan. Pasangan tuh kiri kanan, tidak pernah kiri-kiri. Kan disebutnya ya aju aja. Saya khawatir ya, kalau ini dilakukan oleh tokoh-tokoh, kemudian ke bawahnya pada ngikut. Seakan-akan menceraikan pasangan itu sah-sah saja, padahal jelas tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Kalau di rumah saja di level kecil sudah tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, gimana dia dengan level besar? Maka di luar pun dia menyerang terus. Setiap yang berbeda dengan dirinya dia serang, dia hakimi. Begitu. Gak ada etika. Bahkan ujungnya sebetulnya kan patut diragukan imannya. Kalau orang sudah bertauhid gak kayak gitu. Seperti Allah menerima semua kita apa adanya. Hebat gak Allah? Yang jahat tetap bernafas, yang baik-baik bernafas. Allah itu begitu, tidak tersinggungan kayak kalian. Hebat. Dia menunjukkan kemahakuasaannya luar biasa. Makin maha kuasa, makin dekat dengan yang dikuasainya. Makanya kata Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi mekanisme perbuatan baik itu baru disebut baik kalau cara melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita, tanpa keinginan, tanpa muatan. Keren gak kalau hidup kayak gitu? Keren. Tidak ada yang saling menyakiti, saling melukai. Kalau kita sadar dengan itu luar biasa. Hidup itu penuh berkah, penuh kebahagiaan. Saya dapat WA dari seseorang, ayah, alhamdulillah, setelah saya berpisah dengan suami saya, sekarang saya lebih bahagia. Sebentar, saya bilang, kamu itu bukan bahagia, cuman kamu tidak ada lawan bertengkar saja sementara waktu. Tanda tanya, supaya datang sama saya. Ntar dijelas, karena nggak mungkin di WA kan. Dia mengatakan bahagia, padahal dia itu cuman sedang istirahat dari bertengkar sementara waktu. Nanti juga ketika dapat sparring partnernya lagi, ya begitu lagi. Karena dia tidak bisa membedakan apa bahagia apa senang. Senang tuh mendapat. Dia baru mendapat yang diinginkan karena ingin suaminya pergi dari rumah, senang. Apa itu bahagia? Bukan. Bahagia itu kita sudah tidak terganggu, dia ada, dia tidak ada. Bahagia itu adalah sakinah awalnya. Setelah sakinah mawadah, baru warohmah. Jadi bahagia itu selesai kamu dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu masih
mengharapkan orang lain baik sama kamu, mengharapkan cinta pada kamu, tapi kamu tidak mengungkapkan cinta pada orang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Makanya berhenti memaksakan cinta, mulai mengungkapkan cinta. Hadiah mengungkapkan cinta adalah cinta. Sederhana kok. Ingin dicintai, ungkapkan perhatianmu pada orang lain. Ungkapkan cintamu pada orang lain. Jangan merengek-rengek orang lain harus mencintai kamu. Karena itu. Ketika kita percaya pada sesuatu, itu berarti kita memberikan kepercayaan pada hal tersebut tanpa memiliki bukti secara langsung. Kita menerima informasi tersebut berdasarkan pada apa yang kita baca atau kita dengar. Sedangkan yakin memiliki kekuatan yang lebih besar karena didukung oleh bukti atau pengalaman langsung. Misalnya jika seseorang membuatkan kita segelas minuman dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya manis, kita mungkin akan percaya pada kata-katanya. Namun kita hanya akan yakin setelah kita meminum dan merasakan minuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa percaya adalah langkah pertama, sedangkan yakin adalah hasil dari pengalaman langsung yang sudah kita rasakan atau kita alami. Jadi, pemahaman yang kita peroleh dari mendengar ataupun membaca saja belumlah cukup sebelum kita belajar untuk melakukan. Ketika kita belajar untuk melakukan, maka kita akan mendapat sebuah pengalaman. Di sini kita tidak hanya menyaksikan pemahaman tersebut di atas kertas atau dalam kata-kata, tetapi kita melibatkan diri kita secara langsung di dalam prosesnya. Inilah saat dimana pemahaman akal dan pikiran bertransformasi menjadi rasa, dari percaya menjadi yakin karena telah mengalaminya. Jadi poin pentingnya adalah dalam perjalanan ataupun kehidupan ini, kita harus terus belajar dengan membaca dan mempelajari peta jalan ataupun pedoman kita. Dan apabila masih ragu, kita perlu bertanya dan belajar kepada penuntun jalan untuk dapat memahami apa yang kita baca dan pelajari. Namun, belajar tidak berhenti pada pemahaman intelektual semata. Kita juga harus merasakan, mengalami, dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ketika kita mengalami sendiri, kita akan memiliki keyakinan dan kita tidak akan ragu untuk menerapkan ilmu atau ajaran-ajaran tersebut. Dengan kata lain, belajar bukanlah hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang transformasi diri. Belajarlah untuk merasakan dan menerapkan ilmu tersebut dalam setiap langkah kita. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar memahami dan mengambil manfaat yang sesungguhnya dari sebuah ilmu yang kita peroleh di sepanjang perjalanan di kehidupan kita. Baiklah, mari kita renungkan pelajaran kita hari ini dengan penuh kesadaran. Silahkan ambil yang dirasa baik dan dapat dijadikan pembelajaran. Mari kita anggap pelajaran hari ini sebagai bagian dari proses perjalanan yang dapat membawa kita pada tingkat kesadaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada kesalahan, kekurangan, dan sesuatu yang berlebihan, mohon untuk dimaafkan. Semoga semua makhluk senantiasa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.